She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Rian Pambudi dari Rombel Akuntansi A 2019 dengan NIM 7211419166. Di sini saya akan mempresentasikan hasil belajar saya dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen di proyek 3, yaitu tentang proyek web atau HTML menggunakan Notepad. Ini adalah contoh yang akan kita buat nanti. Kemudian saya sebelumnya akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari HTML. Bagian-bagian dari HTML ini digolongkan menjadi dua, yaitu bagian kepala dan bagian tubuh. Nah, bagian kepala itu ini memberikan informasi mengenai peranti lunak browser atau penjelajah web. Informasi pada bagian kepala ini mencakup yang pertama judul halaman web, kemudian yang kedua informasi lain mengenai penulis halaman tersebut, kata kunci yang akan berguna dalam pencarian web, dan lain-lain. Lalu di bagian tubuh ini terdapat gambar, tabel, daftar, dan link. Di bagian tubuh ini tertulis perintah-perintah HTML serta teks dan gambar sebenarnya yang akan ditampilkan pada halaman web. Selanjutnya, saya akan membahas tentang cara membuat dokumen Notepad. Pertama, mulailah dengan membuka Notepad dan membuat dokumen baru. Langkah-langkahnya yaitu klik perintah Start di bagian bawah kiri layar, kemudian pilihlah subperintah Program, kemudian program Notepad akan muncul di dalam daftar, atau mungkin harus mengklik aksesoris sebelum pilihan program Notepad muncul. Nah, ini adalah langkah-langkah selanjutnya, yaitu pertama kita ketik baris 1 hingga 5 ke dalam dokumen Notepad. Ini baris 1 hingga baris 5 dalam dokumen Notepad. Kemudian baris 1 hingga 5 ini menentukan judul halaman web, yaitu University Visa, dan memulai bagian tubuh kode HTML. Lalu baris ke-6 adalah penentu tempat, yaitu tempat di halaman web di mana kursor akan ditempatkan. Ini baris ke-6. Kemudian baris ke-7 berisikan HTML untuk memulai paragraf yang dimulai dengan perintah P yang akan disejajarkan di bagian tengah halaman web. Kemudian baris ke-8 ini ukuran huruf diperbesar melalui 3 tahapan seperti 3 opsi menurun pada menu drop down. Kemudian baris ke-10 ini untuk mengembalikan perubahan yang terjadi menjadi bentuk huruf awal. Kemudian baris ke-11 ini untuk mengembalikan perubahan yang terjadi ke perataan paragraf awal. Kemudian pada baris ke-12 menggunakan perintah line break. Ini baris ke-12. Ini untuk memasukkan satu baris kosong tambahan. Kemudian pada baris ke-13 kita membuat daftar yang tidak beraturan dan memberinya judul location. Kemudian kita membuat daftar berisikan 3 hal, yaitu perpustakaan, recreation center, dan satu North Main Street dengan menggunakan perintah ini. Kemudian buat tabel berisikan harga-harga pizza. Tabel pada contoh memiliki 4 baris dan 4 kolom. Baris yang pertama berisikan kata topping, kemudian small, medium, dan large dalam huruf miring. Kemudian teks pada masing-masing sel data di tabel diletakkan di tengah. Sel tabel data ditandai dengan TD seperti yang ditunjukkan pada baris 20. Ini dia, ditandai dengan TD. Kemudian ini topping, small, medium, large, dan kemudian di baris ke-18 itu memulai tabel. Kemudian baris ke-19 memberitahu HTML untuk memulai sebuah baris. Untuk memulai sebuah baris. Kemudian baris ke-20 hingga ke-23 membuat 4 sel data yang masing-masing mewakili judul kolom. 20 hingga 23. Kemudian baris ke-44 membuat paragraf yang terletak di tengah halaman web.
Lalu baris ke-45 memberitahu HTML untuk menggunakan file disamen.div tanpa pembatas di sekeliling gambar, dengan kata lain border sama dengan 0. Baris ke-45. Kemudian baris ke-46 menonaktifkan perataan paragraf sehingga perataan akan kembali seperti semula, yaitu rata kiri. Lalu baris ke-47 hingga 51 menunjukkan daftar berurutan W order from us. W order from us. Baris ini dimulai dengan ini OL lalu W order from us sebagai judul daftar. Daftar yang berurutan yang dikatakan OL ini menggunakan angka untuk menandakan urutan poin. Baris 52 dan baris 54 adalah perintah awal dan akhir yang menyebabkan paragraf tersebut sejajar ke bagian kanan. Ini dia right. Kemudian ada 3 jenis link pada situs ini. Yang pertama itu link ke halaman web lain, kedua link ke program email, lalu yang ketiga bagian halaman web yang sedang dilihat. Nah, hyperlink yang pertama yaitu baris ke-53 adalah mail to johndoe@company.com. Segmen mail to memerintahkan browser web untuk membuat link dengan peranti lunak komputer dan memasukkan johndoe@company.com sebagai alamat penerimanya. Hyperlink yang kedua adalah situs web fiktif. Link yang terakhir adalah referensi hyperlink ke suatu tempat di halaman web. Baris ke-6 adalah titik referensi yang bernama dalam halaman web tersebut. Namanya adalah top of page. Ini top of page. Kemudian baris ke-59 membuat hyperlink dengan poin referensi yang bernama tadi. Karakter pagar ini pada referensi hyperlink pagar top of page memberitahu browser web bahwa titik hyperlink berada di halaman web. Lalu dua baris terakhir berisikan perintah body dan HTML ini. Penting untuk mengakhiri dengan dua perintah HTML tersebut sehingga browser web dapat menerjemahkan halaman web dengan benar. Ini dua perintah terakhir tadi. Ini penting karena supaya browser web dapat menerjemahkan halaman web. Lalu langkah selanjutnya adalah menyimpan contoh. Caranya adalah pilihlah file, lalu diikuti dengan save as. Kemudian masukkan nama file seperti universitypizza.html. Nah, kemudian ini masukkan nama file seperti universitypizza.html. Kemudian jenis file yang dipilih haruslah all file ini dengan pengodean ANSI agar halaman web tersebut dapat bekerja. Lalu cara melihat halaman web, yaitu caranya bukalah browser web dan pilihlah perintah file diikuti dengan subperintah open, lalu ketikkan nama file atau browse untuk menemukannya, kemudian klik tombol OK, lalu halaman web akan muncul pada browser lain. Lalu ada juga kelebihan dan kelemahan dalam penggunaan Notepad. Kelebihan yang pertama yaitu kode yang dibuat efisien. Lalu yang kedua, manajer dapat lebih memahami bagaimana halaman web bekerja. Namun ada kelemahannya, yaitu yang pertama keharusan untuk mempelajari perintah-perintah HTML dan proses pembuatan kode. Dan yang kedua, pengajuan di Notepad memakan banyak waktu. Di sini saya akan mempresentasikan hasil belajar saya dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen di proyek 4 tentang formulir survei web atau HTML siswa. Baik, di sini ada contoh dari proyek yang akan kita buat. Untuk langkah pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian formulir contoh. Formulir ini dimulai seperti pada proyek 3. Perbedaan yang paling signifikan adalah pada baris ke-6 dan baris ke-47 dari kode HTML yang digunakan untuk membuat formulir tersebut. Ini baris ke-6 dan baris ke-47. Perintah form, baris ke-6 dan baris ke-47 sama-sama ada perintah form, memberitahu bahwa browser web bahwa
halaman web akan mencatat informasi dari pengguna. Kemudian bagian pertama mengenai informasi siswa yang mengevaluasi pembicara. Kotak informasi berada dalam suatu tabel seperti ini. Terdapat kotak nama dan email. Lalu pada bagian 14 dan 18 adalah perintah yang menangkap input untuk field name dan email. Nah ini 14, baris ke-14 ini untuk menginput nama, dan baris ke-18 ini untuk menginput nama dan email. Kemudian bagian selanjutnya dari halaman web ini menanyakan tingkatan kelas pengguna. 4 pilihan ditampilkan di sini dan pengguna hanya dapat memilih satu pilihan. Nah, baris kedua 3 hingga 26 menampilkan pilihan untuk tingkatan kelas. Ini baris kedua 3 dan 26 menampilkan tingkatan kelas. Kemudian ada 4 fitur penting mengenai baris kedua 3, yaitu yang pertama, jenis field radio. Ini menyebabkan browser web memberikan lingkaran yang dapat dimasukkan dengan sebuah klik mouse. Kemudian pengguna nama field yang sama atau school year. Ini menyebabkan pilihan antara tombol-tombol radio bersifat saling eksekutif. Lalu yang ketiga, nama field hanya memiliki satu nilai yang ditentukan ketika lingkaran tersebut dipilih oleh klik mouse. Lalu yang keempat, fakta bahwa pilihan ini sudah memiliki tanda cek dari awal. Selanjutnya, pada field value di baris kedua 3, ketika lingkaran sebelum fase freshman dipilih, komputer tersebut akan memasukkan nilai FR pada field school year. Kata cek pada baris kedua 3 menyebabkan halaman web ini memiliki tombol radio yang memiliki tanda cek pada freshman dari awal. Lalu selanjutnya baris ke-29 dan baris ke-30 ini membuat kotak cek yang nampak pada contoh. Nama field yang berbeda-beda pada baris 29 dan 30, sehingga masing-masing baris membuat fieldnya dan banyak kotak cek yang dapat dipilih. Lalu selanjutnya baris ke-33 hingga 38 ini memberi perintah yang menghasilkan menu drop-down pada contoh. Ini 33 sampai 38. Kemudian terdapat perintah awal dan akhir untuk pilihan tersebut. Itu baris ke-3 dan 38. Dan masing-masing dari daftar pilihan ini memiliki awal dan akhirannya masing-masing. Lihat pada baris ke-34. Ini. Nama field pilihan ini adalah pada perintah pilihan read, tetapi nilai yang ditujukan untuk field ini dihasilkan dari perintah option. Lalu field ini memiliki respons sebagai berikut. Pertama, no response, excellent, average, dan poor. Ini dia responnya. No response, excellent, average, dan poor. Kemudian field terakhir dari contoh meminta komentar tambahan dari siswa. Formulir ini mengasumsikan bahwa siswa mungkin memerlukan lebih dari satu baris teks untuk memberikan komentar. Nah, nama dari area teks ini ditentukan sebagai komen, dan pengguna memberikan 5 baris berisikan dan pengguna diberikan 5 baris berisikan masing-masing 45 karakter untuk membuat komentar. Nah, baris 42 terletak di antara perintah awal dan akhir area teks. Frase enter comments here ditampilkan pada layar komputer dalam field area teks. Jika baris 42 dihilangkan, maka tidak akan terdapat teks awalan pada area teks. Lalu dua jenis input khusus yang membuat browser web menindak informasi yang dikumpulkan oleh sebuah formulir adalah submit dan reset. Baris ke-45 menampilkan perintah submit. Nih, menampilkan perintah submit. Nilai yang dihasilkan oleh perintah ini adalah submit response. Lalu perintah reset pada baris ke-46. Ini reset from values to their defaults pada tombol.
ketika mengklik tombol itu akan mengeset ulang semua pilihan pada pilihan awal. Lalu saya akan menjelaskan bagaimana menyimpan contoh. Dokumen ini harus disimpan sebagai file HTML. Caranya, masukkan nama file seperti speaker.htm untuk proyek Anda, kemudian jenis file yang dipilih yaitu save as type, lalu haruslah all files, kemudian pengodeannya harus diset ke ANSI sama seperti proyek 3 lalu, karena jika tidak memilih all files sebagai jenis file maka halaman web bisa jadi tidak akan bekerja. Lalu saya akan menjelaskan cara melihat halaman web. Caranya yang pertama adalah bukalah browser web dan pilihlah perintah file diikuti dengan subperintah open. Lalu ketikkan nama file atau browse untuk mencarinya dan kliklah tombol OK. Maka halaman web Anda akan muncul di browser. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Semoga ilmunya dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.